Halo sobat, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menggunakan multimeter plug 179. Multimeter ini banyak digunakan di industri ya oleh para teknisi elektrik maupun elektronik. Baik, kita simak videonya. Oke, cara penggunaan multimeter yang pertama dari posisi off. Kita select ya ke posisi putar pertama, yakni ketegangan. Ini alat ukur untuk tegangan AC ya. Kemudian jika ditekan tombol kuningnya, itu adalah posisinya untuk mengukur frekuensi atau hertz ya. Kemudian diselect lagi ke atasnya, itu adalah untuk tegangan DC volt ya, DC volt sampai 1000 volt. Kemudian ditekan kuningnya untuk frekuensinya juga dia dalam satuan hertz. Kemudian berikutnya yakni milivolt ya. Nah, milivolt. Kemudian diselect tombol kuningnya, itu adalah untuk mengukur temperatur ya. Dan pada saat temperatur ini diukur, kita harus ganti probe-nya dengan probe khusus untuk mengukur temperatur ya, derajat. Nah, pengukuran temperatur derajat kita udah coba pasang dengan probe khusus ya, dari plugnya diberikan. Nah, ini udah terukur temperatur ruangan 34 derajat Celcius. Nah, ini kemudian kita udah cabut lagi ya. Nah, itu kemudian selanjutnya kita ke posisi ohm ya, atau alat pengukur resistan. Nah, ini dari pengukur resistor ini, jika kita tekan tombol kuningnya, maka ini bisa untuk mengukur kapasitor. Ukurannya di nanofarad ya, sampai 1 mikro. Oke, selanjutnya kita select lagi ke posisi berikutnya, yakni ini posisi tombol untuk mengecek koneksi atau kontinuitasnya. Kalau dihubungkan dia akan berbunyi, ada buzzer, tiut, ada bunyi. Artinya kabel ataupun rangkaian yang kita ukur itu tersambung gitu. Nah, kalau ditekan tombol kuningnya, nah itu adalah berfungsi untuk mengukur komponen ataupun memeriksa komponen semikonduktor seperti transistor, dioda, dan lain sebagainya. Itu bisa diukur. Nilai yang terukurnya di sini adalah DC volt. Nah, di mana pada saat mengukur komponen semikonduktor, yang akan tampil adalah tegangan kerja dari komponen tersebut. Bisa transistor umpamanya itu adalah tegangan dari PCE maupun PBE-nya. Untuk jenis PNP dan NPN-nya itu bisa kita ukur juga. Nanti pada kesempatan yang akan datang kita akan bahas lagi. Baik, selanjutnya kita akan switch ke posisi pengukuran miliampere. Ini kalau ditekan kuningnya, itu pilihannya adalah untuk miliampere AC ya. Jadi ada miliampere DC, miliampere AC. Itu pilihan satunya lagi juga untuk frekuensinya dalam satuan pengukuran miliampere ya. Perlu diperhatikan pada saat mengukur miliampere ini, itu probe-nya itu harus dipindahkan ya. Posisi probe harus dipindahkan, yang probe positif ataupun yang merah itu harus dipindah ya ke sebelah kiri, ke lubang koneksi untuk miliampere. Karena secara rangkaian untuk mengukur miliampere itu adalah secara seri ya, dengan beban. Nah, ini jangan sampai posisinya salah ya, posisi probe-nya salah, karena ini akan bermasalah dan juga akan terjadi kerusakan. Kalau udah posisi miliampere, kalau kita mau balikan lagi ke volt, itu juga jangan sampai posisinya ada di miliampere. Itu akan menyebabkan fuse-nya putus.
Ini juga berlaku untuk pengukuran ampere juga sama ya, tetap probe-nya masih dipindah ya. Tapi posisi untuk ampere itu ada di bawah ya, ada di bawah. Jadi kalau miliampere ada di atasnya, kalau ampere ada di bawahnya. Maksimum ampere itu sampai 10 ampere, sedangkan untuk miliampernya ada di 400 miliampere. Baik, untuk fungsi tombol lainnya, ini ada tombol untuk cahaya ya. Kalau gelap itu bisa ditekan itu supaya displaynya terang ya. Kemudian juga tombol berikutnya ada di atasnya, yakni tombol hold. Kemudian secara otomatis maupun secara manual dia akan menyimpan hasil pengukuran terakhir. Jadi meskipun dilepas dari pengukuran itu tetap akan tampil di displaynya. Kemudian berikutnya adalah minimum, maksimum, dan average. Itu akan menampilkan hasil minimum dan juga batas maksimum serta rata-rata dari hasil pengukuran kita. Nah, itu bisa ditampilkan di displaynya. Kemudian juga selanjutnya untuk tombol di sebelahnya, yakni range. Nah, ini range itu macam-macam, di tegangan bisa, di ohm juga bisa ya. Untuk range ini kalau di posisi ohm ya, resistan itu pilihannya bisa kilo ohm, ohm, dan juga mega ohm. Oke, itulah cara pengoperasian dari multimeter Flux 179 ya. Jangan sampai kita salah mengoperasikannya. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like and subscribe-nya ya. Terima kasih. Dah.